Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ar-radi 'anis sholihin min ibadihi alladzina yakhshawna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yujahiduna fi sabili mardati la yakhafuna lawmata la'im fi ittiba'i ridwani. Faqala ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak pengurus yayasan atau takmir Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Nurul Islam, sami sehat Pak? Alhamdulillah. Kali biro peserta ada 115 kita. Satu sehilang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tiada henti-hentinya. Tanpa kita minta, tanpa kita mohon kepada Allah, banyak kenikmatan-kenikmatan yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, termasuk pagi hari ini Allah berikan kesehatan kepada kula kalian panjenengan, ya. Diberikan sehat wal afiat. Sehat itu artinya secara fisik kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Wa afiyah, kesehatan itu sekaligus diberikan oleh Allah kepada kita secara batiniah, sehingga kula kalian panjenengan dengan ringannya kaki kita menuju ke masjid ini, dengan ringannya pula dan penuh kesabaran kula kalian panjenengan duduk menunggu napa sing ditunggu? Napa? Ilmu. Sing nomor loro panggilan, Mbak. Kula kalian panjenengan ini nunggu napa? Panggilan. Panggilan Gusti Allah. Panggilan itu ada yang panggilan sukarela, ada panggilan yang terpaksa. Sukarela itu panjenengan diundang kalian Gusti Allah berangkat haji itu dengan sukarela, dengan senang hati. Umroh itu undangan dan panggilan Allah. Tapi ada panggilan yang kadang-kala terpaksa.
Mutasi ya, ini bahasa yang baru ini, mutasi ya. Mutasi dari alam dunia menuju ke alam barzakh, penantian dalam rangka nanti kita melanjutkan perjalanan ke alam akhirat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masa-masa penantian ini kita diberikan oleh Allah kesabaran dan keistiqomahan untuk mengisi hidup ini dengan amalan-amalan soleh, sehingga kalau toh suatu saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan beramal soleh. Tepai ngaji, senden, ngantuk, terus enak malaikat mengundut ruh kita dengan cara yang sangat halus sekali. Sampai temannya tidak tahu kalau meninggal dunia. Kemarin kita dihebohkan, bukan dihebohkan, di viral ya, salah seorang bintang celebration ya, selebrasi season Marissa apa itu bintang tahun 80-an Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sampai suaminya tidak tahu kalau dalam keadaan ngaji. Itu Pak, kalau tidak biasa ngaji tidak mungkin seperti itu. Makanya monggo kita biasakan ngaji terus Pak. Sampai kapan? Ya sampai dipundhut oleh Gusti Allah. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, ngaji terus salah satu. Ngaji itu ya seperti ini, hadir di pengajian, di majelis taklim, pegang Al-Quran, pegang HP, buka aplikasi Al-Quran, terus saja. Bila ada kesempatan lakukan itu. Mudah-mudahan saat seperti itulah kula kalian panjenengan dipun timbali Gusti Allah. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Hidup ini mari kita bersama-sama selalu dengan Allah. Sebab apa? Meskipun kita tidak bersama-sama Allah, wa huwa ma'akum. Allah itu selalu bersama kita. Bahkan aqrabu lil hablil warid, lebih dekat dengan urat tenggorokan kita. Wa huwa ma'akum, kemana saja kita dibersamai oleh Allah. Wa huwa ma'akum. Dalam surat Al-Hadid ayat keempat, Allah bersama kita. Maka la ahzan innallaha ma'ana. Jangan susah Pak. Kita ini selalu dibersamai oleh Allah. Kalau pejabat, kalau presiden dikawal pas pampres. Ya, itu. Pas pampresnya lengah, kayak beberapa kali ada presiden pas pampresnya lengah ditembak. Dulu presiden Amerika, presiden Mesir. Tapi kalau kita bersama-sama Allah, Allah yang akan menjaga kita. La haula wala quwwata illa billah. Ditembak openg piro belengsek. Paham ya? Habib Rizik itu berapa kali percobaan pembunuhan? Hampir 14 kali. Tapi karena Allah bersama beliau selalu. Ainama kuntum, kemana saja kita berada, Allah terus
terus ngiringi kita. Makanya jangan sampai pernah kita merasa ditinggal oleh Gusti Allah. Gimana perasaan kita ditinggal oleh Allah? Ngersulo itu merasa kita ditinggal oleh Gusti Allah. Maka nggak boleh ngersulo itu. Yang boleh itu adalah bersyukur. Alhamdulillah masih diparingi sehat. Alhamdulillah diberi kesempatan sakit. Bersyukur Pak, kita diberi kesempatan sakit. Alhamdulillah diberikan oleh Allah kesempatan, misalkan kita punya orang tua sedang sakit. Itu adalah miftahul jannah, kunci surga bagi kita. Nek ngersuluh ibu kak sedo nauzubillah min dzalik. Karena mungkin kadang lelah, les. Padahal itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk masuk ke surga melalui birrul walidain. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk merawat ibunya. Kasih wonten sing gadah tiyang sempat. Gadah. Yuswa pinten? 90. Allah sehat beliau. Alhamdulillah. Itu kunci surga, Pak. Saya juga saat ini diberi kesempatan oleh Allah. Saya usia 87 tahun. Sami kalian jenengan. Beliau beberapa waktu yang lalu jatuh terus tidak bisa jalan. Nah, ini kesempatan. Jadi apapun momentum itu adalah itu kesempatan yang diberikan oleh Allah, tergantung mindset kita. Nek mindset kita, aduh kayak iso nyambut gawe. Wah iki opo ibu iki sapa sing arep merawat dan seterusnya. Dan kalau kita geser mindset kita bahwa ini adalah pemberian Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah kita untuk birrul walidain, maka itulah mungkin saja salah satu kunci surga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wallahu bima ta'lamuna basir. Allah itu Maha mengetahui dan Maha melihat. Jadi yang pertama, pun Allah, selalulah kita merasa bersama-sama dengan Allah. Sampai suatu saat kayak sahabat Abu Bakar ketika mendampingi Rasulullah, ketika dikejar-kejar oleh kaum kafir, sahabat Abu Bakar rada wedinya. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasul, sahabatku Abu Bakar, la tahzan illallah ma'ana. Ojo susah, ojo sedih, ojo wedi, Allah bersama kita. Kalau itu yang kita pegang di dalam hidup, maka tidak ada penyesalan, tidak ada getun. Yang ada hanya selalu bersyukur kepada Allah. Maka la in syakartum la azidannakum. Karena hidup kita ini memang harus bersama-sama Allah. Kadang-kala kita ini rotok lali ya, ketika ada persoalan, kadang-kadang kita lupa kepada Allah, fokus kepada persoalan kita. Padahal kalau kita mau membayangkan, ketika kita sedang nggak mikir Gusti Allah, cuma fokus mikir persoalan yang kita hadapi, Gusti Allah itu mesem, Mbak.
mesem hari wis tak dampingi sekian lama kok saiki lali mbek aku polani ono persoalan seperti ini. Nah, maka kita kembali. Bagaimana kita mengembalikan supaya kita tetap senantiasa bersama-sama dengan Allah? Maka yang kedua, fa illam takun ma Allah, kalau kita ini kadang merasa tidak bersama Allah, ma'amangkana ma Allah, maka sering-sering berkumpul dengan orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Masjid gitu. Kita berkumpul dengan teman-teman kita yang ingat kepada Allah. Walaupun kita tidak ngomong, nggak ngobrol, teman kita di pojok sedang zikir, teman kita di pojok belakang sedang baca Al-Quran, teman yang lain sedang tafakur, bersamalah dengan ya. Fa innahu yusiluka ilallah, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa bersama Allah, itu juga yang akan menjadi penyebab kita selalu ingat kepada Allah. Nah, ngaji ngeten niki menjadi penyebab kita ingat kembali kepada Allah. Mungkin tadi malam ya kita tuh merasa kesakitan, fokus kepada sakit kita. Rotok lali nang Gusti Allah, datang ke masjid, oh diilingo meneh. Nah, pengajian seperti ini kan mengingatkan kembali kepada kita bahwa posisi kita itu adalah Abdullah sebagai hamba Allah, sementara Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan kita. Tidak akan pernah Sang Pencipta itu meninggalkan ciptaannya. Tidak akan pernah. Pasti tidak akan ditinggalkan sendirian. Jenengan kagungan mobil kan, sepeda motor. Setelah panjenengan beli, apakah pabriknya membiarkan barang yang sudah diciptakan itu dengan bawa dengan begitu saja? Tidak. Digawani petunjuk perawatan. Sama Allah juga demikian. Setelah menciptakan kita, Allah nggak membiarkan kita, maka kita diberilah petunjuk cara perawatan. Ya ompo jalani urip dan alam dunia niki supaya selamat sampai menuju nanti suatu saat perjalanan ke akhirat. Suatu saat kula kalian panjenengan akan kembali kepada Allah, bermutasi. Nah, ini bermutasi, pindah. Ya, mutasi itu pindah duki Beratang Binangun menuju tinggal milih. Jenengan pun rewel-rewel Pak. Ojo ate wasiat, aku nek mati kubur nang desaku nang Boyolali kono. Ojo ngrepoti. Apa jarene sing urip? Ya. Jadi enggak usah wasiat sing aneh-aneh. Aku kumpulno mbahku nang Boyolali. Iya nek ana nggone. Lah nek gak ana nggone kan yo repot kita. Iya nek duwe gawe nyewa ambulan. Makanya wasiat itu yang enak lah. Meni-meni bapakne wis kepundhut, terserah awakmu kabeh. Nanti ae sing enak. Nang keputi. Ya. Nek mriki pundi? Putih. Oh, putih. Mriki mboten wonten. Ngagel tapi penuh. Oh, ngagel penuh Pak. Nggih, jenengan pun boten diterima wonten mriku. Tidak menerima anggota baru. Nggih, new member boten diterima.
Kecuali mungkin kalau ada keluarga ya. Ditumpuk gitu. Nah, yang susu-susu dengan dikubur ngadeg. Ya. Nah, kita akan bermutasi itu Bapak Ibu sekalian, itu sebuah kepastian. Maka bagaimana gambarannya kita akan mutasi itu? Disinilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyampaikan kepada kita, bukan hadis, al-asar, perkataan sahabat. Ustaz, ya apa perkataan sahabat? Ya sampaikan oleh sahabat-sahabat. Nah, kita tahu bagaimana kualitasnya sahabat Abu Bakar. Beliau tidak akan pernah bohong. Beliau diberi gelar As-Siddiq, yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika orang semua nggak percaya nih Rasulullah itu melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, menuju ke Sidratul Muntaha, balik sebelum subuh. Orang lain menyampaikan Muhammad sudah wah pikirannya. Apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar? Sodaqta ya Rasulullah. Benar, saya nggak ragu. Nah, ini juga seharusnya menjadi sikap kita di dalam apa-apa yang datang dari Allah, apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sodaqta ya Allah, sodaqta ya Rasulullah. Benar ya Allah, benar engkau ya Rasulullah. Maka karena benar, maka ayo dieloi, gak cuma benar toh. Nah, sahabat Abu Bakar menyampaikan, man doholal qabri, sapane mutasi. Kalau dahulu ini bahasa enak dicerna. Barang siapa yang akan mutasi ke alam kubur, mlebu nang kubur, mutasi ya. Barang siapa yang akan mutasi ke alam kubur, bila zadin gak nggawa sangu, sangune apa Pak? Bawa uang jenengan gitu. Harus bawa uang Pak. Mosok kalah be niku sing duwe sing kertas-kertas sing bujukan niku bujuke malaikat niku. Dunya niku wong muni-muni nang kono digawe tuku-tuku. Kertas gak wani duwe temenan. Duwe temenan yo hilang. Kalau kita uang sungguhan Pak, harus dibawa itu. Tapi ojo digawa lan-lanan. Ojo nggawa ATM jenengan ten mriku mboten enten ATM. Nggih, kaene ATM. Titipkan ke pengurus masjid. Gak repot gowo nih. Lah apa jenengan gowo ATM diselempitno nang gone kain kapan niku. Malah malaikat ditendang disikan dari. Titipkan kepada takmir masjid Nurul Islam misalkan. Pak, kula titip iki. Tolong gawakno dhuwit kula niki. Kula mboten saged beto dhewe. Jenengan gawakno niki deposito kula 25 juta kula titipaken jenengan, kula gawakno mungkin ten akhir kula suwun. Kudu nggawa sangu. Enak kan? Gak ada repot-repot. Kados jenengan ngeten lho. Badhe pindah misalnya
berat dan dugi beratan binangun ate mulai nang desa wis enak nang desa ae nang ngono ayem. Nggih. Barang-barang jenengan gawa dhewe. Repot nggih, repot. Nih, di packing titipno pengiriman barang. Jenengan cuma nunggu itu ning omah. Misale omahe Boyolali, tinggal nunggu ten Boyolali menit teko. Paket. Benyeng-benyeng jenengan, gak usah nggo duit dhewe, ngenteni. Di alam kubur itu sudah mengalir terus. Sedekah jariyah. Apa yang jenengan titipkan ke masjid, ke lembaga-lembaga sosial, ke lembaga-lembaga dakwah, itu yang akan jenengan terima. Enak kan? Gak ada abot-abot, gak ada angel-angel digawakno kari ngriku. Ada gak ente sampai kiamat jenengan. Ya. Makanya yang hidup situ ojo disimpen diri terus. Sisihkan, ya. Sisihkan, Pak. Sisihkan bukan untuk ahli waris. Jenengan pun bingung dengan anak cucu, Pak. Iku wis urusan Gusti Allah itu. Kadang-kadang kita itu nopo? Jadi orang Surabaya kemelinting. Nopo kemelinting? Oh iya, kok wae. Iki omah gawe tak siap kok gawe anakku. Sing nomor 1. Sing nomor 2, 3, 4. Cek durung ditau upayano. Aduh soroe. Sudah serahkan, pokoknya kita bekali mereka dengan pendidikan, bekali dengan agama, pemahaman kepada agama, bimbing mereka untuk selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, pun pasrahkan kepada Allah. Jenengan sangu dhewe. Nah, bapak kaiso ninggali dunya. Nek iki ana omah iki menen-menen nek bapak gak ono tak wasiatno karena dulur mono 5 sepertiga dolen bagian sepertiga titip nang pengurus masjid. Nah, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ojo kabeh anake persulo. Bapak iki karepe dhewe ae. Awak dhewe kan yo ngenteni warisan misalkan gitu ya. Sepertiga. Titip. Jadi kalau mutasi ke alam kubur gak nggawa sangu, Pak. Bacaan Qur'annya kurang, salate gak genep, sedekahe arang kading, puasa Ramadannya kadang poso kadang enggak. Alhamdulillah min dzalik, Pak. Faka'annama orang yang mau mutasi ke alam kubur tadi raqibal bahra bila safinatin. Kayak orang berlayar melaku di lautan bila safinatin tanpa kapal, tanpa perahu. Gimana orang jalan di lautan gak ada perahu? Iya deh, zamannya para wali-wali Allah itu, ya, gak ada numpak kapal, merem teko main teko Mekah. Bisa dengan bisa, tapi jadilah wali Allah terlebih dahulu. Siapa wali Allah? Orang yang dikasihi oleh Allah. Bagaimana supaya kita menjadi kekasih Allah? Yo, apa sing disenengi mbek Gusti Allah jenengan lakoni. Apa yang membuat Allah ridho panjenengan
melaksanakan apa yang membuat Allah tidak senang tinggal. Nggih. Bikin wake simpen diri dong. Kebahagiaannya itu dengan hanya melihat di sawang. Kalau balik dibukai nopo sertifikat deposito ini, belum miliar, gak susah, seneng ikut dong. Maka kalau yang seperti itu Pak, sekali lagi orang yang mutasi ke alam kubur dia tidak membawa bekal yang cukup, maka seperti dia berjalan di laut tanpa perahu. Kelem. Sak kuat-kuatnya wong renang, ahli renang, nek renang ten lautan ini pasti satu saka bisa tenaga. Maka mari dalam hidup ini mencari bekal untuk perjalanan mutasi kita ke alam akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru hadis. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mu'awwas. Keadaan mayat di dalam kubur itu tidak ubahnya seperti orang yang tenggelam. Niku neka duwe sangu. Kalau panjenengan bekalnya cukup Pak, enak. Bacaan Qur'annya satu hari bisa hatam 30 juz misalkan. Subhanallah. Ada Pak teman itu. Ya hafal Quran Pak. Binador sehari satu 30 juz Pak. Inilah yang akan menemani dia nanti di alam kubur, yang ditemani oleh seseorang yang baunya harum. Ketika ditanya, sopo awakmu kok cek wangi ini, kok ngancani aku? Sayalah bacaan Al-Quran yang engkau baca setiap hari. Jadi amal-amal soleh kita oleh Allah nanti akan dibentuk makhluk yang harum, yang menyenangkan, yang akan menjadi teman kita. Nah, makanya katanya sahabat Abu Bakar, boleh sambung. Kata Rasulullah, orang yang tidak punya bekal yang cukup, kalau ridul awas, orang yang akan tenggelam yang minta pertolongan. Dengan yang kepingin moco tentang bagaimana kehidupan di alam kubur, ada buku lama itu Pak, karya Bayi Arifin, Hidup Sesudah Mati. Karya lama. Kalau karya yang baru ada Ar-Ruh, yang nyusun adalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, salah seorang muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau tulis tentang ruh, bagaimana keadaan ruh di alam kubur. Ya, cukup tebal. Jenengan moco. Nek percaya, kita harus percaya itu ya. Walaupun oleh Allah disampaikan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tentang ruh kita enggak diberi banyak oleh Allah pengetahuan, tapi ada gambaran-gambarannya itu. Seperti itu.
sekalian yang dirahmati oleh Allah, dua kemuliaan ini juga perkataan dari sahabat Umar ibn Khattab. Ya. Jadi hadis ini asar, perkataan dari sahabat. Yang saya nukil dari perkataan sahabat-sahabat yang utama, yang dijamin masuk surga. Nek dijamin masuk surga kan berarti nggak kira bojo gitu ya. Pasti apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini adalah al-haq, sebuah kebenaran. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Sahabat Umar bin Khattab yang makamnya di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kemuliaan dunia itu dengan banyaknya harta. Jadi kalau kita punya harta, itu akan mengangkat derajat kemuliaan kita, dengan catatan hartanya betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan. Tapi kalau hartanya dipergunakan sebaliknya, kekuasaannya dipergunakan sebaliknya, ya, kalau kekuasaan seperti misalkan Umar bin Abdul Aziz, beliau memimpin negara hanya dalam waktu yang singkat, terkenal dengan keadilannya. Beliau adalah cucu Umar bin Khattab. Baik Umar bin Khattab, putune Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu singkat beliau memimpin negara, hanya waktu kurang lebih 4 tahun. Saat itu kesejahteraan merata di seluruh negara. Orang mau sedekah kangelan, arep dikekno tonggoe, boten. Terima kasih, saya sudah cukup. Berikan ke yang lain. Kekno liyane sepuntene mawon. Dan ada yang mau menerima saudara, kecuali Baitul Mal. Karena apa? Hartanya, jabatannya dipergunakan untuk kebaikan, maka akan menumbuhkan kemuliaan. Tapi Pak, kalau jabatannya, hartanya disalahgunakan seperti Fir'aun gimana matinya? Alhamdulillah minta. Jabatannya, kekayaannya, kekuasaannya membuat dia menjadi orang yang sangat dihinakan oleh Allah. Fir'aun versus Umar bin Abdul Aziz. Jadi siapapun Pak, kalau oleh Allah dititipi kekayaan, jabatan, posisi, kalau dia pergunakan dengan penuh kebaikan, untuk kebaikan, maka dia akan lebih mulia. Tapi enggak, itulah yang terjadi dalam sejarah. Ya, waktu jabat, ya, waktu jabat dilulukan. Barang wis kapentek, kadirae kan mewah. Gak dikeploki. Dijarno ngluyur dhewe. Nah, itu contoh nggih, contoh mau gak dikeploki. Susah lho, Pak. Wong disebut Prabowo keplok sak gedung. Keplok bareng disebut niku, kalau saya keplok. Niku orang niku Pak. Nah, itu. Jadi kalau kita kemuliaan di dunia ini, kalau kita punya jabatan, harta, posisi, kewenangan, gunakan dengan kebaikan, akan meningkatkan kemuliaan kita di hadapan manusia apapun, walau juga di hadapan Allah.
iku nek digawe kaapian. Wa izul akhirati bisolihil a'mal. Adapun untuk meraih kemuliaan di akhirat yaitu dengan amal-amal soleh, yaitu tadi hartanya digunakan untuk kebaikan, jabatannya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, tidak hanya ngereken anak, ponakan dan lain sebagainya, tapi memang untuk kesejahteraan umat. Itulah yang akan menjadi amal soleh yang akan membawa kemuliaan di alam akhirat. Kurang. Terus gini, kalau susah Pak, pun cukup itu susah Pak. Berarti sing tak sampai lo gak disenangi. Nah, yang kita alhamdulillah semangat gitu. Nah, jadi sekali lagi Pak, meraih kemuliaan akhirat itu dengan amal soleh. Di mana melakukan amal soleh? Kita dunia ini. Ketika kita di dunia inilah kita beramal soleh. Di kuburan sekarang amal soleh. Maka kesempatan ini, mari 24 jam kali umur kita di dunia ini manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan itu. Itulah yang akan membuat panjenengan makin mulia di alam akhirat. Ini saya baca kitab Nasoihul Ibad. Memang nasihat-nasihat para hamba, kumpulan dari hadis, kumpulan dari perkataan-perkataan sahabat. Selanjutnya Pak, perkataan sahabat Utsman bin Affan, Khalifah menantu Rasulullah yang sangat disayang oleh Rasulullah, sampai dinikahkan dengan dua putri beliau. Gak bareng, bukan bareng, gak oleh bareng. Setelah dinikahkan dengan putrinya Rasulullah, lupa saya namanya, Ruqayyah tahu? Umi Kulsum. Setelah Mbak Yuni dinikahno, wafat, dikai adike lengser, turun ranjang, mutasi turun ranjang. Itu menunjukkan apa? Beliau adalah menantu sesuai harapan mertua. Menantu sesuai harapan mertua. Iki Mbak Yuni gak ono, wis timbangan tak kekno adike ae. Maka beliau diberi gelar Zunnuraini, yang mempunyai dua cahaya. Ya putri Rasulullah Pak. Nah, ada bandingannya itu Zunnuraini, ya dua cahaya. Jadi beliau menyampaikan dua hal yang membuat hati menjadi senang dan susah. Dua hal yang membuat hati jenengan senang dan susah. Jadi supaya apa sih gaya hati ini senang? Ayo kita jalan. Sing gawe susah tinggalkan. Kok susah? Sing seneng. Hamud dunya dulmatun, kata beliau, merasa susah terkait dunia akan menggelapkan hati. Dulmatun fil qalbi. Gak dikeploi Bang Pak. Ini kundunya. Hati depek. Ini aku jadi lulukan. Sing jarine rojo, sing jarine iki. Saya bukan mau keplokan bes. Susah dia. Itu membuat petengi hati.
analisa. Ini kan, ini. Wah, ono ae wong yo jenenge analisa. Wong atine peteng, apa yang dilakukan? Orang-orang yang hidupnya memang sudah sumpek gak ono jalan keluar, bunuh diri akhirnya. Maka kalau kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sumpek be urusan dunia, itu membuat hati kita susah. Makanya urusan dunia itu oleh dipikir, tapi ojo dilebokno hati. Dodolan asal nangis terus sepi. Ya, itu dulu Matahari ya Pak ya, department store, di mana-mana itu, Ramayana, di mana-mana setiap mall ada. Sekarang kena online berkurang, mimpes. Dulu raja retail, saya kira raja apa? Ada putarannya. Nah kalau kita mengalami yang seperti itu, ya sudah pasrahkan nang Gusti Allah. Biar laris saya itu kan wong sing tuku opo dipikir terus tadi sumpek hati. Sudah pasrahkan iya. Wong sing garai wong tuku nang awak dhewe ku Gusti Allah. Sing ben gawe rame ku ya Gusti Allah. Tapi saiki sepi itu ya Gusti Allah, maka pasrahkan fatawakkal Allah. Wis mungkin wis wayahe jenengan bukan lagi mikirin dunia tapi bergeser mikir akhirat. Biyen mikiri pulaan, pikiri apa carane tuku hadis, saiki wayahe mikir golek sangun mulih mutasi nang kuburan. Wa hammul akhirah